Hari ini kita akan belajar mengenai konvolusi sinyal satu dimensi waktu diskrit. Sebelumnya saya akan menjelaskan notasi-notasi yang dipakai pada video ini. Xn merupakan sinyal masukan, Yn merupakan sinyal keluaran yang sesuai dengan sinyal masukan yang kita masukkan ke suatu sistem. Hn merupakan impuls respon atau tanggapan impuls dari sistem yang kita pelajari. Nah, untuk sistem-sistem yang linier dan time invariant atau yang memenuhi syarat-syarat berikut, ini dan ini, maka kita bisa melakukan konvolusi untuk menghitung keluaran dari sistem. Apabila kita mengkonvolusikan sinyal masukan kita dengan sinyal tanggapan impuls kita, maka kita bisa mendapatkan keluaran dari sistem tersebut. Bisa juga dilambangkan dengan Yn, merupakan Xn yang dikonvolusi dengan Hn. Nah, rumus konvolusi diberikan oleh rumus berikut. Yn adalah sigma dari K minus tak berhingga hingga tak berhingga XK Hn minus K. Dan dalam konvolusi ini berlaku sifat komutatif, yaitu X dan H-nya bisa dibalik. Nah, sekarang kita menuju ke contoh kita. Di sini kita memiliki Hn, tanggapan impuls dari suatu sistem diberikan oleh sketsa berikut ini. Dia bernilai 2 saat N adalah 0, 1, dan 2, dan bernilai 0 saat N sama dengan 3, 4, dan seterusnya, juga minus 1, minus 2, dan angka-angka N yang lebih kecil daripada itu. Nah, Xn bernilai setengah saat N sama dengan 0, dan bernilai 2 saat N sama dengan 1, dan bernilai 0 untuk nilai-nilai N yang lainnya. Nah, kedua sinyal ini kita akan konvolusi untuk mendapatkan nilai Yn. Sesuai dengan rumus konvolusi yang kita dapat dilihat di atas, kita membutuhkan XK dan Hn minus K. Karena itu, langkah berikutnya ini kita akan sketsakan XK dan sketsakan Hn minus K. Nah, untuk mensketsakan XK, kita bisa mendasarkannya dari Xn, yaitu Xn yang N-nya diganti dengan K. Ya, seperti ini, berarti nilainya persis sama, juga sumbu-sumbunya persis sama, hanya N diganti dengan K. Nah, sekarang untuk HK minus Hn minus K, kita juga ingin menggambarkannya di sumbu K. Ya, pertama-tama kita gambarkan dulu apabila N sama dengan 0, maka H N minus K adalah H minus K, karena 0 minus K. Nah, apabila HK merupakan H yang diganti
HK, N-nya ini digantikan, maka H minus K merupakan HK yang dibalik atau dicerminkan terhadap titik 0. Nah, karena dia ini dicerminkan dan kebetulan memang bentuk sinyalnya sama seperti ini, maka kita bisa tuliskan 0 di sini, minus 1, minus 2, dan yang nilai-nilai lainnya menyesuaikan. Ya. H minus K merupakan HK yang dibalik. Nah, ini berarti langkah pertama yang perlu kita ingat adalah membalik HK. Atau bisa ditulis juga di sini pertama-tama dibalik nilai. Nah, sekarang dengan N sama dengan 0 ini, kita sudah bisa menghitung YN kita untuk N sama dengan 0. Ya. Kita lihat rumusnya kembali. Untuk N sama dengan 0, Y0 adalah sigma K minus tak berhingga hingga tak berhingga, XK H minus K. Ya. Berarti kita kalikan satu per satu. Ya, X dengan H min K. Satu-satu per sumbu kita kalikan. Misalnya di sini minus 2 dikali yang ada di K sama dengan minus 2, yaitu 0, dikalikan dengan yang K sama dengan minus 2, yaitu 2. Ya. Jadi 0 kali 2, 0 kali 2, setengah kali 2. Berarti di sini kita dapatkan yang tidak 0 adalah setengah kali 2. Kemudian 2 kali 0, 0 kali 0, dan seterusnya. Jadi didapatkan yang komponen-komponen lainnya selalu bernilai 0, sehingga Y0 adalah 1. Nah, ini kita bisa juga digambarkan, didapatkan dengan memanfaatkan sumbu di atas di sini. Yang XK ini ya. Saya akan coba mengalign dua grafik ini, semoga bisa. Susah. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian sumbunya. Berarti ini tadi K, sumbu K. XK bernilai setengah. Ini setengah. 2. Ini setengah saat K sama dengan 0, 2 saat K sama dengan 1, dan seterusnya. Kemudian HK, H minus K, tadi seperti ini. Kita bisa letakkan dalam satu sumbu. Ya, jadi dia saat 0, minus 1, dan minus 2, dia bernilai 2. Dia bernilai 2. Nah, di sini tampak 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 2, 0 kali 2, setengah kali 2, 0 kali 2, ya 2 kali 0, 0 kali 0, 0 kali 0, dan seterusnya. Berarti dia ini bertemunya cuma di sini, berarti setengah kali 2 sama dengan 1. Nah, itu kalau N-nya sama dengan 0. Kalau N-nya sama dengan
1. N sama dengan 1, kita butuh H. N minus K berarti 1 minus K, yang merupakan H minus K yang digeser sebanyak 1. Dia mengalami pergeseran seperti ini. Nah, ini bisa dicek untuk pergeserannya. Untuk pergeserannya, misalnya kita menamakan sinyal itu sinyal yang lain, ZK. Maaf. ZK adalah H1 minus K, maka Z0 sama dengan H. Ini K-nya dimasukkan 0, berarti 1. Z1 sama dengan H. K-nya dimasukkan 1, H0. Z2 sama dengan K-nya masukkan 2, berarti H minus 1. Bisa dilihat di sini. Z0 adalah H1. Z1 adalah H2. Z2 adalah H-1. Nah, ini untuk mengecek apakah benar arah pergeserannya. Berarti di sini terlihat ya bahwa bila N sama dengan 1, H1 minus K merupakan H minus K yang digeser sebesar 1. Berarti ini ada pergeseran, digeser ya. Digeser. Nah, ini dari sini kita bisa menghitung Y. Y1 merupakan sigma K men tak berhingga XK H1 minus K. Berarti kita kalikan sinyal XK yang ini dengan H1 minus K. Nah, ini bisa juga dikalikannya memang 1 per 1, titik per titik, 0 kali 0. Ya, 2 kali 0, 2 kali setengah, ya, dan 2 kali 2. Kemudian yang lainnya 0, 0 kali 0, 0 kali 0. Berarti sebenarnya tampak di sini bahwa dia bernilai setengah kali 2 ditambah 2 kali 2, yaitu 5. Kalau digambar di grafik yang menjadi 1 seperti di sini, ini tadi adalah H minus K. Sekarang kalau untuk H1 minus K kita geser sekali, sehingga jadi seperti ini, maka tampak bahwa yang bernilai tidak 0 hanya di 2 titik sini, yaitu 2 kali setengah ditambah 2 kali 2, yaitu 5. Ya, kelihatan di sini ya. Di sini adalah H minus K, H1 minus K. Tentu saja untuk yang berikutnya berarti H2 minus K adalah seperti ini. Ya. H2 minus K bisa ditulis ulang rumusnya. H2 minus K. Nah, titik yang tidak 0 di sini adalah setengah kali 2 dan setengah kali 2 dan 2 kali 2. Yaitu 5. Nah, bisa dilihat secara general pergeseran jika N-nya sama dengan 0, ini dimulai di sini. N-nya sama dengan 1, dia mulainya di 1 di sini munculnya. Jadi jika secara general N sama dengan N, dia di sini N plus 1, N plus 2,
Ini sumbunya sumbu K. N-1, N-2, N-3, N-4. Tingginya 2. Nah, di sini dilihat, perhatikan di sini N. Dia kalau di N sama dengan 1 di 1. Kalau di N sama dengan 0, dia persis di 0, yang merupakan hasil dari pencerminan pada sumbu pada titik 0. Berarti ini nilai titik ini pindah dari 0, 0, 1 ke N. Nah, di sini gunanya untuk apa? Sesuai dengan N-nya, dia menyesuaikan pergeserannya berapa. Ya. H minus K, N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita kerjakan lanjutannya kalau N sama dengan 3. Di N sama dengan 3, N sama dengan 3, Y3, bisa ditulis lagi rumusnya atau kita lihat dari grafik saja, yang tidak 0 adalah 2 kali 2. Yang lainnya di sini 0. Sehingga Y3 sama dengan 4. Untuk Y4, digeser lagi. Ini semua titik terkena pengali 0. Sehingga Y4 0. Y5 juga sama. Y5, Y6, Y7, dan seterusnya. Jadi secara global bisa ditulis bila N lebih besar atau sama dengan 4, maka YN adalah 0. Kita juga harus mengerjakan untuk N yang bernilai negatif. Untuk Y minus 1, untuk Y minus 1, dia bergesernya di sini, sehingga semua pengalinya 0 kali suatu angka. Ya. Y minus 1, juga sama Y minus 2, Y minus 3, Y minus yang lainnya. Nah, ini berarti untuk Y minus 1, nilainya adalah 0, bahkan untuk semua N yang negatif, YN sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai-nilai dari Y-nya, kita mau mensketsakan sinyal keluarannya. Sumbunya sumbu N, YN sama dengan saat 0 bernilai 1, saat 1 bernilai 5, saat 2 bernilai 5, saat 3 bernilai 4, maaf gambarnya kurang rapi, dan untuk Y4 bernilai 0, Y5 bernilai 0, Y6 bernilai 0, dan seterusnya. Juga untuk yang nilai negatif, Y-1 bernilai 0, Y-2 bernilai 0, dan seterusnya. Nah, demikian adalah jawaban atau keluaran dari sistem. Nah, untuk mengingat langkahnya, ini H pertama-tama dibalik, digeser, kemudian kita masukkan ke rumus, yaitu X dan H ini dikali, dan karena rumusnya juga ada pertambahan atau sigma, kemudian dijumlah. Ini 4 langkah utama yang harus dikerjakan untuk konvolusi, yaitu dibalik, digeser, dikali, dan dijumlah. Nah, dengan demikian kita juga mendapatkan YN ini merupakan keluaran
dari sistem dengan tanggapan impuls Hn dan masukkan Xn. Xn dan Hn dikonvolusi menjadi Yn. Demikian penjelasan konvolusi pada kali ini. Semoga bermanfaat.